wanita yang kedua yang nggak kalah keren juga, beliau juga seorang leader priority yang sudah membuktikan konsistensi dan kesuksesan beliau di bisnis waras ini. Beliau seorang apoteker asli dari Bali yang juga sudah membuktikan mempunyai income 9 digit. Income yang banyak diimpikan oleh kita para reseller Faras dari seluruh Indonesia dan juga orang-orang dimanapun ya mempunyai income yang luar biasa 9 digit setiap bulannya dan beliau juga sudah mendapatkan reward bergengsi di bisnis ini. 1 unit mobil CR-V, Honda CR-V cash sudah diberikan secara gratis kepada Faras karena beliau sudah menembus kualifikasinya. Baik, segera saja kita dengarkan bagaimana strategi beliau menembus break the limit sehingga bisa menempati posisi bergengsi dengan income yang sangat bergengsi setiap bulannya di bisnis ini. Segera saja kita sambut pembicara kita yang kedua, Ibu Dwi Yuniati. Bu Yuni, luar biasa. Bu Yuni, luar biasa. Bu Yuni, luar biasa. Silakan Bu Yuni, ibu yang sangat keren, yang sangat menginspirasi saya. Wah, saya masih panas nih Bu Niti, nih Bu Jen luar biasa ini. Terima kasih banyak Bu Jen. Aduh, pantas ya Bu Jen masuk leader priority ya, keren luar biasa. Masuk nggak suara saya Bu Niti? Masuk Bu, luar biasa. Orang-orang yang Kan? hebat saya juga panas ini. Silakan Bu, dilanjutkan Bu. Bingung nih orang manggil saya Bu Niti, Bu Yuni, Ibu Dwi, apa Sadwi Prani nih? No lah, lo. Iya nih, banyak panitia Ya, tadi nulisnya Ibu Dwi. Saya Yuniati. coba dulu deh, kita ice breaking dulu sebentar nih sama Bu Niti. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, jadi panggilan saya aslinya Yuni. Nama asli saya Apoteker Dwi Yuniati S Farm. Itu nama asli saya. Terus kenapa saya dipanggil Sadwi Prani? Karena saya gabung waktu di Faras itu saya masih sedang sibuk-sibuknya teman-teman di profesi saya. Jadi saya juga waktu itu sebagai orang panitia ya di profesi apoteker. Jadi saya lebih nyaman gitu loh pakai nama anak gitu. Ternyata ya nama Sadwi Prani ini benar-benar keberuntungan buat saya di Faras itu Bu Niti. Makanya gitu, bolehlah ya. Panggil apa aja boleh gitu. Baiklah. Ya. Bu Niti, kemarin ya, nih Bu. suami Ibu telepon saya Bu. Ya Pak. Ya, kata beliau gini, Bu, apa persamaan Bu Niti dengan Faras? Terus saya apa bilang, nih, saya jadi penasaran. Apa Pak? Saya bilang gitu kan. Terus beliau bilang gini, keduanya sama-sama harus diperjuangkan karena itu masa depan katanya. Saya jadi malu, Bu Yuni keren. Suami saya mana ya? Jadi kangen. Setuju nggak? Coba mana suaminya tanya. Bener nggak? Ngomong itu. Kalian tanya ada nelpon saya nggak kemarin malam-malam? Siap, bentar saya tanyain. Benar, setuju. Mari diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Nah, oke. Saya juga opening nih sedikit dulu nih ya, biar teman-teman nih jam segini soalnya butuh hiburan nih kayaknya. Jadi temenin saya nih satu nih. Saya ada pepatah kuno nih, Bu. Apa tuh? Waduh, saya diajak pepatah nggak tahu nih. Oke, lihat deh, masuk nggak ini slide saya? Masuk. Oke. Masuk. Di sini hujan teman-teman mungkin rada-rada ya. Bentar. Nih, Bu Niti. Ya. Ini ada pepatah kuno banget, tapi benar-benar bagus nih. Tapi agak-agak saya plesetin dikit ya. Jika ingin bahagia 1 jam, Bu Niti, tidurlah siang. Setuju ya? Setuju, Bu. Ya. Jika ingin bahagia sehari, apa tuh dibilang tuh? Pergi mancing, Pak Wayan Tulus nih. Iya, pergilah mancing. Nah kan, jika ingin bahagia seminggu, kawin lagi. Terus, jika ingin sebulan bahagianya, jual warisannya. Nah, banyak nih. Yang terakhir nih, jika ingin bahagia selamanya, apa nih? Ditulis di situ. Jalankan bisnis jaringan Faras. Saya sangat bisnis jaringan Faras. Oke, ya, setuju ya. Jadi, Bu Niti, kesimpulannya apa nih dari sini nih, Bu Niti?
kesimpulannya buat kita yang pingin bahagia hari ini, esok, dan sampai nanti bisa mewariskan semua ke keturunan kita, silahkan ambil action mulai hari ini. Kita fokus jaringan Faras. Wah, saya setuju, Bu. Benar-benar. Bener nggak sih Keren banget. begitu Iya. kesimpulannya? Bener nggak teman-teman, setuju nggak kesimpulannya gitu? Ayo pasti. Yang setuju Setuju nggak? silakan komen ya, yang mendukung saya. Yang mendukung saya bahwa kita bisa bahagia selamanya plus awet Oke. muda. Nah nih, tuh kan Bu, banyak pendukung Setuju saya ya? kan? Nah kalau saya kok kesimpulannya beda ya Bu Niti. Gimana Bu? Kesimpulan saya Biar jadi kita tahu nih. kesimpulan saya jadi kalau orang kawin lagi itu bahagianya hanya seminggu. Iya, habis itu ditabokin masuk penjara, Bu. Ditabokin sama istrinya. Aduh. Iya ya, oke. Thank you Bu Niti. Iya, silakan Bu, Makasih nih ya lanjutkan speakingnya Terima keren. kasih. Openingnya Biar pada keren. ketawa Heeh. sedikit ya, karena saya Iya. juga ini nih, Pak Jamsri ini nih. Sedikit lapar, tapi nggak apa ya. Lanjut teman-teman, terima kasih ya. Ya panitia dan perusahaan lagi-lagi memberikan tugas pada saya, jadi sangat bahagia sekali gitu. Tadi saya sudah diperkenalkan sama Bu Niti, jadi saya nggak perkenalkan lagi. Saya cuma hanya mau bilang salam sama teman-teman. Pasti ada banyak lumayan yang baru di sini ya, karena dari infonya ada 60-70 harusnya peserta baru gitu. Jadi bersyukur sebenarnya teman-teman ada di sini bersama orang-orang yang sangat-sangat optimis di Faras. Ya, seperti tadi Bu Jen sangat antusias sekali telah memaparkan bagaimana sih enak-enaknya menjadi seorang pengusaha gitu kan. Jadi beruntung teman-teman, bersyukur sekali orang di luaran hari Minggu mungkin hangout kemana ya, kita bersama orang yang hebat di sini, jadi kedepannya ikut hebat. Oke. Tuh ya. Jadi saya dapat waktu hanya 40 menit, teman-teman mungkin nanti pun saya akan munculkan ada 2 teman saya yang gabung bersama saya di Faras juga untuk sedikit cerita lah gitu ya, testimoni terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Jen tadi gitu. Ya, jadi pada masih ngomong pepatah kita tadi nih, Bu Niti. Oke lah, saya simpulin nih pepatah yang benar ya. Jadi tadi itu jadi oke, itu bercanda teman-teman, pada intinya gitu ya, teman-teman kalau mau bahagia selamanya jalankan bisnis Faras ini gitu. Karena kalau teman-teman mau impian teman-teman terwujud di sini gitu, apapun itu gitu ya, putuskan ya, jadilah seorang pengusaha. Ya, pengusaha itu apa kan tadi sudah ya. Jadi pengusaha yang profesional di Faras, teman-teman. Gitu. Karena apa? Karena saya sendiri sudah buktikan gitu. Saat saya benar-benar seriusin bisnis ini, sukses sudah saya dapatkan. Sukses tidak hanya dari finansial loh, saya bilang. Ya, finansial sudah pasti, teman-teman. Sudah pasti, ya kan? Selain itu apa? Ada banyak aspek juga yang ternyata ikutan ngerembet suksesnya. Pertama apa? Kesehatan, sudah pasti. Anak saya tuh ya, terutama yang kedua, itu adik Ramananda, itu dari kecil sampai sekarang, itu boleh ditanya ya, dicek sama orang-orang dekat saya, nggak bisa yang namanya minum obat kimia, teman-teman. Jadi itu awalnya saya benar-benar buktikan, dari kesehatan anak-anak saya sampai sekarang benar-benar terjaga sekali gitu ya. Lalu hubungan keluarga. Nah, loh, siapa yang sejak di Faras sama suaminya lebih harmonis? Tuh, ya kan? Sudah pasti itu. Ya, ketika hubungan keluarga kita lebih harmonis, tentu ketika kita mau beribadah, mau berdoa atau mau sholat itu pasti lebih khusyuk. Ya. Jadi aspek spiritual kita otomatis meningkat, teman-teman. Ya kan? Nah, aspek sosial bagaimana? Ketika kita mau ada misalkan tetangga yang butuh bantuan atau saudara yang butuh bantuan kita jadinya lebih ringan gitu loh, mau mengulurkan tangan pada mereka gitu, teman-teman. Jadi nyata ya buktinya
semua aspek kehidupan itu bisa kita raih di sini, bisa kita dapatkan kesuksesan, bisa kita dapatkan ketika kita sukses ada di Faras. Makanya tadi di pepatah terakhir kan dibilang kalau mau bahagia selamanya ya jalankan bisnis Faras dengan profesional gitu ya. Oke, mau nggak teman-teman saya tunjukin beberapa, saya ada koleksi baru ini ya, tadi saya 1 jam yang lalu sebelum mulai kan saya lihat-lihat beberapa foto-foto saya waktu dulu nih. Sebentar teman-teman, saya tunjukin sedikit deh biar teman-teman ngelihat kayak apa sih perjalanan saya gitu, mengasihkan atau bagaimana. Nah sebentar nih teman-teman, lihat nggak sih, lihat nggak, kelihatan nggak Bu Niti? Kelihatan ya. Jadi ini saya teman-teman ya, ini saya waktu masih pegang rumah sakit ya, jadi masih pegang rumah sakit itu tahun 2006 sampai 2017 ya. Nih teman-teman, tuh wajah saya apa ya. Ya begitulah. Oke, ada lagi banyak nih, lihat-lihat aja ya. Sebentar, saya pakai HP karena baru ini saya searching. Ada beberapa lagi, saya tunjukin. Nah, ini nih. Ini waktu saya pertama kali keluar kota, mungkin pernah ya teman-teman saya ceritain, saya ke Maumere waktu itu, tuh lihat. Kayaknya saya masih unyu-unyu. Kurus banget saya waktu itu ya. Kalau hitam sih saya memang hitam dari dulu. Kalau dibandingin Pak Putu jauh ya. Jadi saya emang hitam dari dulu. Tapi kurus ini ya waktu dulu ya. Ini pertama kali benar-benar teman-teman waktu saya presentasi di Maumere waktu itu ya, saya keluar kota, belum pernah naik pesawat. Saya didapat tawaran keluar kota. Ngapain, kenapa enggak gitu, walaupun nggak bisa naik pesawat, saya cari akal banyak gitu ya, saya ajak temen 4, bahkan nggak 1 orang, 4 orang saya ajak ke sana ya, nggak tanggung-tanggung. Bahkan terakhir karena mereka ada 1 orang yang bilang nggak bisa beli tiket, akhirnya keluar uang dari kantong saya membelikan 1 orang itu tiket, karena memang dia bilang nggak punya uang. Padahal saya pun waktu itu belum dapat bonus teman-teman. Tapi itulah namanya bayar harga untuk bisa sukses. Ya, oke. Lagi saya kasih lihat nih, mungkin lebih cantik saya nih habis ini Bu Niti. Tadi, tapi jangan ketawa ya. Ada lagi nggak ya? Tenang, yang penting sekarang udah cantik Bu. Sekarang udah kenaan apa? Ya, nih. Saya kasih tunjuk biar teman-teman tahu sih apa. Nih. Nah, nih teman-teman. Ini video ini adalah pertama kali waktu saya mau jalankan bisnis Faras ini secara online. Ya, dulu saya kalau teman-teman tahu apoteker itu jarang orang mau nikah sama apoteker ya. Karena apa? Orangnya sangat detail sekali. Dan kalau di belakang layar itu cerewet. Karena memang dia harus kerjaannya tepat gitu ya. Salah dosis sedikit aja itu soalnya obat itu racun ya. Jadi begitu, saya tuh jarang sekali muncul di depan layar. Jadi ini adalah video saya pertama kali. Teman-teman coba lihat, ini view-nya udah jutaan kayaknya ya di YouTube. Jadi ini tahu nggak teman-teman, saya libatkan semua keluarga saya untuk saya bisa all out di Faras gitu. Itu saya diperani waktu itu. Saya rayu itu, buka baju nak, ya mau malu, ini buka baju gitu, makanya wajahnya ke sana. Ya nak, ibu mau jualan Faras. Semoga nanti video ini laris, jadi banyak yang beli. Gitu. Oh gitu ya Bu, ya nanti kalau gitu Ani beliin Dunkin Donat ya gitu. Ya sayang, tahu nggak habis itu saya beliin Dunkin Donat. Gitu loh teman-teman, all out pokoknya ya. Jadi keluarga saya libatin biar bisa jalan, dan terbukti video ini memang banyak sekali komen, teman-teman bisa lihat. Ini judulnya di Sadi Prani Faras YouTube adalah cara balur Faras yang benar gitu ya. Oke, ini sudah mulai cantik nih Bu Niti, rada-rada gemuk nih udah. Lanjut ya, ada lagi biar teman-teman tahu nih
bener nggak sih ini kisahnya gitu ya, karena saya harus buktiin apa yang diomongkan sama Bu Jen tadi gitu. Oke, lanjut. Jadi ini nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat. Ini waktu saya memberanikan diri berangkat nyebrang ke luar negeri walaupun masih dekat, yaitu Timor Leste. Ya, waktu itu saya sebenarnya hanya sampai ke apa namanya itu Atambua, ya, kota Atambua. Itu perbatasan darat dengan Timor Leste gitu. Sebenarnya saya hanya sampai sana aja perjalanannya. Waktu itu saya sama Ibu Cecilia. Mungkin Ibu Cecilia ada di sini. Nah, itu beliau. Ibu Cecilia, Bu, ayo yuk Bu, ada member saya. Ini namanya Ibu nah, itu kan ngeblank otak saya. Kalau sama orang hebat ya ginilah. Ini ya, ini member saya waktu itu pergi dari Dili khusus untuk mendengarkan seminar saya di Atambua. Akhirnya saya bilang sama Bu Cecilia, Bu ikut yuk kita ke Timor Leste, mungkin saya bisa jalan. Bu Cecilia nggak bisa, entah lupa saya alasannya beliau nggak bisa. Aduh, gimana? Jalan nggak saya gitu. Jadi saya satu malam, Bu kasih saya waktu malam ini untuk berpikir, besok saya lanjut Kak, saya bilang. Jadi malam itu saya berdoa benar-benar ya. Saya bilang, Tuhan, ini saya berani nggak sih lanjut gitu. Luar negeri loh teman-teman, waktu itu masih pemilihan di sana. Jadi untungnya suaminya ibu ini itu polisi lah istilahnya di situ ya. Jadi nanti mungkin agak crowded Bu di situ. Memang lagi pemilu, tapi di sana itu karena memang kan negara baru ya. Jadi kok pemilu itu memang luar biasa di sana gitu, teman-teman. Jadi kayak baku tembak, sampai saya dengerin di radio di mobil itu memang baku tembak di situ. Terus akhirnya saya berdoa terus, ya saya berangkat enggak, saya dalam hati saya harus teruskan mimpi saya. Kalau ini saya nggak berangkat, ini peluang lagi gitu. Nggak akan ada lagi kemungkinan peluang ini berikutnya. Udah, Ibu Cecilia pulang besoknya gitu ya. Saya jalan ke Dili ya, saya jalan ke Dili. Sampai di Dili saya mau ngomong bahasa Inggris, orang sana nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi mereka kan bahasa Portugis. Mereka ngomong bahasa Portugis, saya nggak ngerti gitu. Ya udah, antara sedikit tidaknya aja pokoknya ya, tapi yang pastinya kedua reseller saya ini ngerti bahasa Indonesia karena beliau memang dulu sebelum dijajah ya memang orang Indonesia gitu ya. Luar biasa sekali teman-teman, bahkan sampai sekarang beliau ini sudah beranak pinak dan sampai saat ini omset saya di Timor Leste itu luar biasa, yang diawali dengan antara iya dan tidak saya berangkat ke sana gitu ya teman-teman. Oke, next. Ada satu lagi aja ya, biar nggak kepanjangan. Sebentar. Kalau ini lagi dua deh. Kalau ini saya waktu ke Papua, ya. Waktu ke Papua, jadi saya habis dari seminar Makassar, itu saya harus pulang dulu. Dari Makassar harusnya saya langsung tembus ke Papua. Tapi karena anak saya sakit waktu itu, terus sekalian juga, kebetulan juga waktu itu di Bali saya ada pelatihan belajar untuk YouTube dan website sama Pak Gede Supariana. Ingat saya waktu itu. Ya, mungkin ada Pak Gede Supariana waktu itu. Jadi ingat nggak Pak Gede, saya dari Makassar langsung balik dulu ke Bali, belajar 2 hari. Habis itu saya sendiri, teman-teman rombongan dari Makassar langsung ke Papua, tapi saya karena balik, jadi saya sendiri ke Papua, teman-teman. Jadi waktu itu ke Makassar harus berangkat pagi, tapi karena pesawat ke Papua itu malam, jadi saya tidur di bandara sendiri, seorang diri. Jadi karena pesawat itu jam 4 subuh ya, jadi waktu malam itu saya bilang, aduh saya ngantuk sekali, kalau nggak saya tidur ini mungkin saya drop besok, nggak bisa ngisi seminar. Akhirnya apa saya lakukan? Saya masuk musola. Di musola ada tulisan tidak boleh tidur, ini tempat untuk sholat. Ya udah, saya antara antara takut juga, saya terpaksa saya tidur di situ teman-teman. Saya tidur di situ persis di bawah tulisan itu. Ya, saya masukkan baju biar nggak kelihatan kayak cewek, saya masukkan rambut saya ke baju, saya tutup, akhirnya saya pakai jaket yang ada topinya itu biar nggak kelihatan saya cewek.
gitu ya. Udah saya tidur, lumayan saya dapat tidur sekitar 1 jam, tapi nggak berani juga karena terlalu lama nanti kebablasan gitu ya. Bangun ya sampai juga Merauke ya. Karena itulah akhirnya sekarang saya punya jaringan di Merauke besar, Bu Sri Wahyuni sudah dapat banyak sekali NMAC dan segala macam gitu ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Terakhir, foto terakhir. Oke, sebentar. Ini teman-teman. Ya, ini waktu saya ngisi seminar di Surabaya. Ya, ini kalau saya bilang Surabaya, latar belakang saya memang agak gini ya. Kalau di Surabaya karena perjalanan hidup saya waktu di Surabaya, saya nekat untuk kuliah gitu, walaupun nggak dapet uang jajan dari orang tua, tapi bagaimana saya harus survive di Surabaya, akhirnya ya lulus. Walaupun teman-teman yang lain mungkin di sela-sela kuliah bisa hangout sama temennya, saya enggak. Orang lulus 5 tahun, S1 apoteker, saya 3 tahun. Gitu. Dibantu juga oleh dosen karena dosen saya tahu saya kurangan dana untuk lanjut kuliah. Ini saya datang lagi waktu saya ngisi seminar di Surabaya, saya foto ini di mall di Surabaya. Jadi saya waktu itu sengaja mengabadikan karena waktu saya kuliah saya datang ke sana, teman-teman duduk aja, nggak bisa beli apa-apa, hanya ngelihat aja. Teman-teman saya belanja banyak baju, tapi saya lihat-lihat aja. Sedih ya kalau ingat waktu itu. Jadi beli es teh aja kayaknya saya nggak bisa, teman-teman, di mall waktu itu. Jangankan beli es teh, orang saya uang SPP aja kadang dikirim, kadang enggak, ya kan? Tapi akhirnya waktu saya datang lagi ke sini, tahu nggak? Saya datang ini mentraktir puluhan member saya yang ada Surabaya untuk makan di sini. Saya bilang, makan sepuasnya. Saya mau balas dendam sama mall ini. Saya dulu di sini, jangankan untuk mentraktir orang, saya beli es teh aja nggak bisa, saya bilang. Gitu. Ya, tapi bedanya saya, teman-teman, kalau dulu saya nggak bisa beli baju-baju branded di situ. Bedanya kalau sekarang saya udah capek, udah bosen, nggak suka baju-baju branded gitu ya. Jadi saya orangnya sebenarnya orangnya sederhana gitu. Tapi karena kebutuhan tuntutan kerja aja, saya kadang-kadang harus pakai baju yang harga 200 atau 300. Tapi sebenarnya saya orangnya sangat-sangat sederhana. Gitu. Oke, habis ya, selesai. Jadi gitu teman-teman. Satu lagi deh. Ini waktu saya pergi ke nih. Jadi habis ini saya panggilkan leader saya yang di situ. Ini waktu saya, nah nih. Ini waktu saya berangkat ke Tarakan. Ini ceritanya, saya ke Tarakan, waktu itu saya belum berpenghasilan. Paling saya waktu itu dapat baru 2 juta atau 3 juta ya di Faras. Tapi saya sudah resign waktu itu di rumah sakit. Saya mau diundang ke Tarakan oleh Mbak Dewi Suryani waktu itu bersama Mbak Iit gitu ya. Jadi saya terima undangan itu. Tapi setelah saya cek harga tiket pesawat, kalau nggak salah lumayan ya waktu itu harga tiket pesawat ke sana berapa ya Mbak Iit waktu itu ya harga tiket pesawat. Pokoknya saya cukupnya hanya untuk sendiri. Saya nggak bisa ajak siapapun ya, bahkan untuk saya mau ajak suami pun saya nggak bisa. Nggak bisa, benar-benar nggak bisa, teman-teman. Uang saya pas sekali. Ya, akhirnya saya berangkat sendiri. Tahu nggak, saya berangkat sendiri itu ternyata ke Tarakan itu lumayan jauh. Lumayan ya, harus transit dulu ke Balikpapan. Dari Balikpapan baru menuju ke Tarakan gitu. Ya, saya datang hanya seorang diri. Sampai di situ pun habis saya ngasih presentasi, saya ditinggal sama Mbak Iit. Nanti ya, Mbak Iit harus bertanggungjawabkan. Saya ditinggal sama Mbak Iit, Mbak Dewi Suryani. Beliau pergi ke pulau sebelah untuk prospek. Saya sendiri di situ. Aduh, mati deh. Gitu kan. Tapi ya bersyukurnya akhirnya Tarakan bertumbuh. Hanya sekarang ada juga salah satu leader yang sudah hadir juga pada kesempatan kali ini ya. Beliau bernama Ibu Murni. Jadi saya benar-benar salut sekali sama beliau ya. Bu Murni ini memang priang kelihatannya, tapi sebenarnya banyak cerita di balik kisah beliau akhirnya bisa sukses di Faras ya. Jadi saya perkenalkan saja langsung, beliau bernama Ibu Muri dari Tarakan ya. Jadi mantan
cleaning service. Nanti beliau cerita sendiri ya, mantan seorang cleaning service tuh teman-teman, akhirnya memutuskan untuk fokus 100% di Faras, dan akhirnya bisa sukses luar biasa, keluarga bisa bahagia bolak-balik ke Bali gitu ya. Jadi saya panggilkan saja orang yang sangat luar biasa, leader hebat saya dari Tarakan, beliau Ibu Murni gitu. Muncul nggak Bu Murni? Halo, masuk nggak? Halo, halo. Tes. Ya, tes. 567. 567. 1 miliar, 2 miliar. Oke, Bu Murni, silahkan ya. Teman-teman sudah nunggu nih ceritanya. Waktu dan kesempatan 10 menit kira-kira saya berikan. Oke, saya sebelumnya mungkin sudah lebih kenal dengan saya, Ibu Murni atau biasa dipanggil Sandro dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sebelumnya saya mau seka air mata saya mendengarkan cerita Ibu Yuni yang memang luar biasa. Saya terharu dengan membalas dendam karena tidak bisa membeli ST. Itu saya sangat terharu sekali tadi. Jadi itu sama seperti saya yang kemarin setelah lepas dari kontrak cleaning service, saya menangis. Saya terseduh-seduh, saya minta kepada kepala ruangan rumah sakit untuk memberikan saya kerjaan lagi, namun karena hasil kontrak, saya diputus. Namun mungkin Tuhan berbicara di situ, kamu tak perlu menangis, sabar, bahwa di balik kesedihan kamu ada sesuatu yang menanti saya. Ternyata sahabat saya, SMA saya, Ibu Siti, dan salah satu teman saya yang mungkin sudah out dari Faras, namun ada Ibu Siti yang selalu mengajak saya Faras, akhirnya saya terjun di Faras. Di situ lah berkah yang Tuhan berikan dengan saya. Dari Faras, saya seorang cleaning service yang UMK-nya hanya 2,7 saat itu, sekarang bisa menjadi 10, sampai pernah saya menjadi 10 kali lipat dari UMK itu. Itu karena Faras. Luar biasa ya Faras, dari yang kita tidak tahu tentang memberi, yang paling saya sangat support dengan Faras, kesederhanaannya dan memberi. Seperti Bu Yuni tadi, kita bisa memberi. Sedekah itu jauh lebih saya pentingkan ketika saya berada di Faras. Memberi perhatian dengan orang-orang, itu sangat luar biasa dengan Faras ya. Saya seorang cleaning service, akhirnya terjun dan saya fokus di Faras. Ekonomi insya Allah alhamdulillah berubah. Saya bisa jalan-jalan ke Bali, mendapatkan reward motor yang dulunya saya mungkin kredit motor, jadi motor itu udah bisa sampai 4 kali, ke Bali udah berkali-kali, bisa umroh salah satunya. Saya memimpikan yang umroh pun tidak, karena saya pikir gimana ya, namun di Faras saya dan suami saya bisa ke umroh itu berkat Faras. Jadi betul-betul Faras ini, pokoknya siapapun kita yang fokus terjun di Faras, udah difokuskan aja lah. Pokoknya jalan terus, jangan pernah memikirkan bahwa Farasnya nggak laku, Farasnya gimana. Pokoknya utamakan, kita fokus aja bahwa Faras ini memang memberikan. Salah satu saja lah ya, Faras ini kalau kita jual, baru dia bermanfaat sekali, itu luar biasa. Kalau orang datang berterima kasih. Jadi sampai sekarang bahkan customer saya, kalau saya ngantar Faras itu selalu memberikan uang lebih. Karena merasa dengan adanya minyak Faras, mereka terbantukan sekali. Jadi di Faras ini dengan namanya juga jualan ya, ada yang hari ini laku, ada yang tidak laku, apalagi dengan ekonomi seperti saat ini yang pandemi corona. Mungkin ada teman-teman yang merasa jualan sekarang susah, dapatkan member sekarang susah. Tapi ya begitulah ekonomi. Jadi kita tetap yang penting jalan, karena siapapun yang jalan, siapapun yang bergerak di Faras itu, siapa gerak, dia yang menikmati prosesnya, dia yang menikmati hasilnya. Jadi terus aja jalan. Siapa yang tidak berhenti, itu dia pemenangnya. Jadi pokoknya teman-teman yang udah pada berhenti nih sekarang jualan, biarkan, kita udah setengah mati ngajakin dia jualan nggak mau. Kita terus aja, karena terus kita yang nikmati. Toh dia hanya menonton dan dia akan punya penyesalan, kenapa saya berhenti ya, kenapa saya nggak jalan terus. Jadi Faras ini jangan pernah kita berhentikan, karena ini adalah pengobatan. Kita tidak berdoa ya, ada terus yang sakit. Tetapi Faras ini sudah jalan yang betul, bahwa semuanya akan ada pernah sakit. Jadi kita juga akan mengalaminya, jadi kita pasti, Faras itu pasti akan laku. Jadi kita udah benar di jalan yang benar, sudah ada di Faras yang betul. Itu bagi saya ya, sekarang yang saya betul-betul sudah mengalami
reward dari Faras. Bayangkan sekarang saya terkenal nih di Tarakan dengan nama Sandro. Dulu saya nggak dikenal siapa-siapa, tapi kalau sekarang karena Faras, karena Faras lah pokoknya betul-betul memberikan saya terkenal bukan karena apa, tapi terkenal karena saya selalu memberikan manfaat dari Faras. Itu dia dari saya ya, mungkin ya cukup ya waktunya 10 menit. Karena saya terharu sekali memang dengan perjalanan ini. Jadi yakin bahwa di setiap kejadian yang tidak kita inginkan akan ada berkah Tuhan yang menanti di belakang itu. Berkahnya akan ada yang indah. Jadi bergeraklah terus di Faras, jangan pernah berhenti, karena yang tidak berhenti dan jalan terus itu adalah pemenangnya. Nikmati prosesnya dan jalankan prosesnya dan nikmati hasilnya. Terima kasih Faras. Oke. Bu Murni luar biasa ya, aduh. Luar biasa Bu ini. Terima kasih ya Bu Murni. Jadi inspirasi banget. Teruslah menjadi orang hebat yang menginspirasi banyak mitranya gitu ya. Bu Murni ini sudah juga punya leader teman-teman ya di Makassar, bahkan sudah dapat mobil beliau. Jadi itulah seorang ibu yang emak-emak ya kita bilang, tapi inspirasinya luar biasa gitu ya. Sekali lagi terima kasih sekali Bu Murni ya. Oke. Jadi saya akan munculkan juga itu. Jadi satu wanita hebat juga di sini ya, teman-teman. Jadi ada mitra atas dari Ibu Murni. Jadi beliau tinggal di Samarinda. Ya, ini kisah suksesnya juga apa ya? Saya nggak mau cerita deh. Karena saya benar-benar tahu kisah suksesnya, biar beliau aja yang cerita, tapi nggak boleh nangis ya. Ini beliau seorang ibu rumah tangga sekarang memang fokus 100% menjalankan bisnis Faras saja karena sudah yakin banget ya, menjanjikan dan menghasilkan. Dia juga adalah mantan seorang karyawati dulu di perusahaannya yang lama gitu. Saya panggilkan saja langsung, nama asli beliau adalah Ibu Siti Rusminah, tapi beliau sering kita panggil nama akrabnya adalah Mbak Iit gitu ya. Mbak Iit, apa kabar nih Mbak Iit? Ya. Masuk Mbak? Masuk Mbak Yuni. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan langsung Mbak Iit, testimoninya buat teman-teman semua maksimal 10 menit dari sekarang ya. Ya, terima kasih Mbak Yuni dan manajemen Faras. Sedikit saya sharing, sebelum saya mengenal Faras, saya seorang karyawati di perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi. Saya bekerja dari tahun 2002. Pada saat itu saya nerima gaji UMP. Sistemnya saya itu dikontrak. Jadi habis tahun dikontrak lagi, habis tahun dikontrak lagi. Dan gaji UMP 285. Jadi tanggal 28 gajian, tanggal 5 gigit jari. Dan seiringnya waktu, saya 15 tahun bekerja, saya juga berpikir paling tidak saya harus keluar dari zona nyaman. Sangat nyaman saya bekerja pada saat itu. Dari bujang sampai mempunyai 2 putri. Itu sangat nyaman, kekeluargaannya juga di kantor itu juga kekeluargaannya sangat erat karena saya salah satu karena saya perempuan satu-satunya di perusahaan itu. Alhamdulillah saya ditemukan Faras pada tahun 2016. Pada tahun 2016 saya join di bulan Agustus bersama Mbak Dewi Suryani. Itu pertama kali saya training ke Bali. Pertama kali saya ke Bali itu berdua dari Samarinda, dan 2017 saya ikut membawa anak saya, 2 anak saya, itu suatu kebanggaan, bawa anak saya yang belum pernah ke Bali dan belum pernah menginap di hotel bintang 5, itu sangat luar biasa bagi saya.
Maaf ya Ibu, ya, saya sangat terharu kalau menceritakan perjalanan saya. Dan seiringnya waktu, 2018 saya menerima reward pertama kali, laptop dan HP. Dan juga saya mendapat bonus Faras itu 3 kali dari gaji UMP saya. Dan saya juga memutuskan 2019 saya resign. 2019 saya resign, itu keluarga sama suami saya menyarankan betul-betul dipikirkan. Karena ini pekerjaan nyaman, karena sudah otomatis tiap bulan terima gaji. Tapi saya yakin sekali saya bisa. Dan saya dipertemukan di Faras. Dan terutama saya juga ngelihat ownernya Pak Putu. Beliau sangat humble dan sangat perhatian sama customer-nya, sama resellernya. 2019 saya resign, 2019 begitu saya resign, besoknya saya ke dealer. Itu saya dealer, saya mencairkan motor NMAX yang nanti anak saya yang nomor 2 katanya kepingin mah motor NMAX yang duduk di depan, dia bilang gitu. Ya nak, doakan nanti kita dapat dari Faras, saya bilang gitu. Alhamdulillah reward itu saya dapat motor NMAX. 2019 saya resign, saya bekerja selama 15 tahun, dan alhamdulillah juga saya bersama mitra saya Bu Murni juga merasakan nama, walaupun bukan foto saya dipampang, tapi nama kami terpampang di 20 penghasilan terbesar seluruh reseller Faras di Indonesia pada saat itu tahun 2019. Ada fotonya mungkin sama Bu Murni. Seiringnya waktu, saya full time di Faras sambil jadi IRT. 2020 saya nerima reward motor yang kedua dan dapat reward juga dari Thailand. Ini motor ketiga, dan tahun depan juga iPhone. Ya alhamdulillah, saya juga sudah kredit, maksudnya cicilan tanah kaplingan juga sudah, itu murni dari Faras, bonus dari Faras. Alhamdulillah perubahan ekonomi saya perlahan-lahan mulai membaik, karena pada saat ini sampai sekarang ini suami saya masih honor di perusahaan, honor di instansi pemerintah. Jadi teman-teman, jangan mudah berhenti, teruslah berjuang. Faras ini adalah kendaraan yang tepat. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Jadi ini adalah real kisah nyata saya dari saya bekerja 15 tahun dan saya menemukan Faras dan bisa memberanikan untuk resign. Itu sangat keputusan yang berat, tapi memang harus saya memilih di antara berdua. Itu aja dari saya, sedikit dari saya. Kenyamanan adalah jebakan terbesarmu, dan keluar dari zona nyaman merupakan tantangan terbesarmu. Jangan takut untuk melepaskan yang baik dan pergi untuk yang besar. Ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Sekian sharing dari saya. Terima kasih dan terima kasih. Luar biasa. Tangan dong secara virtual buat Mbak Iit. Tuh, ya, jadi apa ya, pengen peluk deh. Teman-teman, ternyata banyak ya yang punya kisah sukses di Faras karena fokus di Faras gitu ya. Tuh Mbak Iin masih nangis. Saya sebenarnya juga benar-benar terharu nih teman-teman. Kalau bisa peluk-peluk deh kayaknya gitu ya. Jadi tuh teman-teman, nggak boleh lama-lama terharu. Pada prinsipnya ini bisnis mulia, teman-teman. Ya, teman-teman lihat tadi dari saya
ketemu Mbak Dewi Suryani. Mbak Dewi Suryani tapi belum muncul di sini ya. Ketemu Mbak Dewi Suryani, akhirnya Mbak Dewi Suryani yang ketemu Mbak Iit bisa sukses. Akhirnya Mbak Iit ketemu dengan Mbak Murni yang bisa sukses. Luar biasa nggak teman-teman? Jadi kita di sini nggak hanya berpikir untuk diri kita sendiri yang sukses, tapi ketika orang lain bisa sukses bersama kita itu bisnis yang mulia, gitu ya saya bilang. Oke, makasih sekali lagi Mbak Iit. Ya, saya lanjutkan cerita saya sekarang. Saya masih punya waktu lagi 15 menit nih, teman-teman. Nggak banyak. Oh, 10 menit ya, lagi 10 menit. Oke. Sedikit tentang apa ya? Saya mau cerita apa sekarang? Nih, saking terlenanya dengan yang tadi, ya, teman-teman. Jadi apa ya? Saya bilang. Tadi saya sudah tunjukin gitu foto saya waktu saya di rumah sakit. Mungkin teman-teman juga sekarang yang masih di Faras, yang ada di Faras juga ada mengawali ketika saya mengawali memulai bisnis Faras ini, masih kerja ya. Kalau saya nggak hanya satu teman-teman kerjanya waktu itu ya, 3 bahkan 4 satu yayasan. 1 rumah sakit, 2 apotik, 3 toko obat, gitu. Dan 1 center pelayanan yoga dan meditasi. 3 kerjaan. Kalau teman-teman masih bilang, oh mungkin kerjaan ibu nggak sibuk kali, gitu kan? Ibu kan bosnya, apoteker kan biasanya bosnya. Siapa bilang gitu? Saya 3 loh pegang waktu dulu, gitu. Ya, teman-teman kalau ada yang sama berarti mungkin masih sama sibuknya dengan saya. Terus kalau kemudian teman-teman tanya sama saya, terus mengapa ibu putuskan kemudian jalankan kerjaan Faras? Ya, jadi memang waktu itu selain karena permintaan keluarga, gitu, saya punya anak masih kecil, ya, adik Ramanana 3,5 tahun, hampir 4 tahun waktu memulai tahun 2016 akhir, tapi saya belum gerak waktu itu ya. Saya geraknya tahun 2017, setahun kemudian setelah saya gabung, gitu. Jadi selain karena permintaan keluarga, saya lihatnya gini loh teman-teman. Waktu dulu atasan saya itu kerja puluhan tahun ya di perusahaan saya itu sudah mau hampir pensiun, itu penghasilannya sama dengan leader Faras. Waktu itu saya lihat Pak Pase waktu itu ya, penghasilan beliau 40 sampai 50 juta waktu itu. Jadi keren kan? Tapi Pak Pase bedanya itu dapatnya hanya 2 tahun di Faras. Ya, selain itu saya lihat Pak Pase itu kok bisa jalan-jalan gitu ya, kerjanya pokoknya fleksibel gitu, sambil ngantar anak gitu ya, sambil main HP di restoran gitu, pokoknya santai gitu saya lihatnya. Saya pengen banget gitu kayak Pak Pase gitu ya. Sedangkan kalau saya bandingin sama bos saya waktu di perusahaan tempat saya kerja itu mau pulang lebih awal pun itu nggak bisa teman-teman, karena memang tank di situ ya. Jadi saya pengen banget kayak Pak Pase gitu, punya uang punya waktu gitu ya. Jadi jadi benar teman-teman, akhirnya saya buktikan ya, saya kerja di profesi itu 11 tahun ya, seperti yang saya bilang tadi 2006 sampai 2017 saya kerja 11 tahun dengan 3 pekerjaan, itu saya belum bisa ngumpulin yang namanya uang untuk beli rumah, bahkan yang paling sederhana pun belum bisa, teman-teman. Ini kenyataan ya, kenyataan saya bilang, saya jujur, saya bilang gitu ya. Tapi di Faras, setelah 2 tahun saya jalan, itu nggak hanya saya dapat reward mobil dari Faras, tapi saya bisa beli rumah ini. Ini saya sekarang, ini adalah rumah hasil dari 100% uang dari Faras. Kenapa saya ini di lantai paling atas saya zoom, karena di lantai paling bawah ribut, karena ada tukang kerja untuk pembangunan rumah saya yang ketiga di depan, kayak gitu ya. Keren nggak? Keren. Itu semua hasil dari Faras. Makanya saya ini naik, karena di bawah masih kerja. Nanti kalau udah jadi saya tunjukin rumah yang ketiga teman-teman, gitu ya. Jadi luar biasa, saya pun impian saya terpenuhi dan saya pun lebih banyak punya waktu bersama anak-anak.
Gitu ya. Jadi saya bilang apa? Teman-teman punya impian apa sekarang? Apa impiannya? Ayo kita wujudkan di Faras. Faras adalah kendaraan yang tepat gitu ya, teman-teman. Jadi coba ditulis deh, apa impian teman-teman? Yang belum punya impian, rencanakan dari sekarang, teman-teman. Karena Faras sudah bisa membuktikan itu. Gitu. Ya, apa impian teman-teman? Ayo coba yang belum punya, rencanakan dari sekarang, tulis bahkan. Ya, tapi ujung-ujungnya, tahu nggak? Ketika kita sudah merencanakan impian kita, kata pepatah apa? Manusia boleh berencana, tapi akhirnya apa? Manusia boleh merencanakan, tapi akhirnya ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Apa Bu Niti? Manusia boleh merencanakan, tapi akhirnya Apa ya? saldo yang menentukan. Benar, Bu. Setuju saya. Saya mau sukses, saya mau punya mobil, saya mau punya rumah, tapi kalau kendaraan Anda nggak tepat, tapi kalau Anda nggak mau action, terus apa? Anda hanya sekedar merencanakan, saldonya nggak cukup. Ya nggak, ketawa dong, masa saya sendiri ketawa. Oke, gitu ya. Teman-teman. Bu Jen ketawa, Bu. Astaga, ya. katanya. Ya, teman-teman, lanjut. Waktu jalan terus nih. Sekarang mungkin teman-teman tanya sama saya. Ya, saya ada sekarang ini. Saya bilang, teman-teman, bukannya saya nggak pernah merasakan yang namanya kehilangan. Ya, saya tegaskan, justru karena saya ada sekarang ini, karena saya mengalami itu semua. Saya ada di titik sekarang ini karena saya mengalami yang namanya banyak sekali kehilangan, mentok sana, mentok sini. Itu teman-teman. Karena memang benar, realita menjadi seorang pengusaha itu nggak kayak karyawan, iya. Seperti yang Bu Jen ceritakan tadi itu ya. Kalau karyawan itu tugasnya hanya kerja, terima gaji tanpa risiko, iya. Seperti Mbak Iit juga tadi bilang. Tapi kalau seorang pengusaha harus bisa take responsibility, harus berani ngambil sebuah tanggung jawab, teman-teman. Gitu ya. Saat saya berbisnis, saya bilang, saya banyak kehilangan. Kalau boleh saya cerita, mungkin kisah hidup saya itu bisa dijadiin buku, mungkin jadi, teman-teman. Saya bilang, saya pernah kehilangan uang. Saya waktu itu belajar buka toko. Ya, dari uang kerja saya kumpulkan buka toko, mungkin waktu itu modalnya 20 juta, 30 juta lah, buka toko ya, obat-obatan ya. Jadi waktu itu tahu nggak? Pas mau jalan toko saya, barang yang di toko itu 50 juta hilang dibawa karyawan saya kabur. Padahal karyawan saya ini masih ada hubungan saudara walaupun jauh. Dibawa kabur. Tapi saya nggak perkarakan. Karena apa? Saya nggak mau keluarga saya ribut. Saya nggak mau keluarga saya ribut. Ya, akhirnya pasti jalan terus, teman-teman. Udah, saya nggak mau ceritain lagi pada intinya gitu. Pernah juga waktu saya gabung di Faras. Ya, saya waktu awal-awal kan memang belum dapat besar sekali ya di Faras. Saya diajak bisnis sama teman. Ya, teman baik gitu. Bisnis pulsa, ingat nggak waktu itu? Bisnis pulsa janjinya nggak usah kerja, pokoknya wes kamu dapat uang Yun gitu di Faras. Ya udah, kan teman baik, ya udah saya ikut aja. Saya nggak ngerti kok. Saya bukan marketing, saya orang bukan pebisnis ya. Saya orang medis, saya nggak ngerti. Ya udah saya ikut aja. Saya bayar 10 juta. Akhirnya saya bayar 10 juta, orangnya nggak nongol-nongol, ternyata bisnisnya hancur. Ternyata bisnisnya bodong, money game. Nggak ada apa. Ya orang dia janjiin nggak usah kerja, ya betul nggak usah kerja, nggak dapat apa-apa. Ya udah. Kayak saya bilang, saya ada di titik ini bukannya saya melewati banyak hal, teman-teman. Gitu ya. Awal jualan Faras, oke, mungkin teman-teman juga ada ngerasain. Kehilangan teman, siapa yang ngerasain? Saya. Kehilangan teman banyak sekali. Teman-teman profesi nggak mau deket sama saya. Nggak mau deket, kontak WA di blok. Saudara takut menjauh, takut, oh dia jualan, nanti saya dijualin. Di blok WA saya, kontak saya.
Ada yang begitu nggak? Ada, banyak. Saya bilang, apalagi teman-teman yang baru. Ya, kehilangan apa lagi? Kehilangan nonton, hobi saya nonton sinetron. Jadi saya juga kehilangan hobi saya itu. Itu kalau jadi pengusaha, teman-teman. Kehilangan kepercayaan juga, iya. Iya. Waktu saya pertama kali join di Paras, seperti saya cerita tadi, penghasilan saya waktu itu, teman-teman tahu, 240.000 tok. Nggak ada lebihnya, tok. Saya bilang. Sedangkan saya ini apoteker, kerja di 3 perusahaan, gaji saya lebih di atas 10 juta. Kalau di 3 tempat tuh 15 lah, saya bilang. Sebulan itu, pasti masuk tuh, teman-teman. Di Faras, awal-awal 240, oh my God. Di saat itu saya merasa kecil sekali ya. Lalu kok kecil banget penghasilan di Faras. Tapi saya benar-benar teman-teman, saya bilang, saya ingat benar kata mentor saya, saat kamu mau berhenti, di titik mana kamu mau berhenti, ingatlah, alasan kamu memulai dulu, saat kamu mulai dulu itu apa? Ingat kembali alasanmu apa. Itu saya ulang lagi, saya ingat benar ya teman-teman. Saya benar-benar ingin punya waktu untuk keluarga saya. Ingin punya penghasilan yang bisa ngewujudin, punya rumah, punya mobil, karena saya tahu kalau tetap aja di posisi itu saya nggak akan pernah punya gitu. Ya, ingat lagi itu. Tuh ya, teman-teman, ya akhirnya jadi saya seperti sekarang. Kembali lagi saya bilang teman-teman, menjadi seorang pengusaha di awal itu seperti yang Bu Jen, saya ulang ya yang bilang Ibu Jen, harus benar-benar memiliki yang namanya mindset seorang pengusaha. Jadi teman-teman sekarang statusnya adalah kan teman-teman sudah gabung di Faras. Jadi teman-teman sekarang statusnya adalah status seorang pengusaha. Ingat itu, jangan malu. Status teman-teman adalah status seorang pengusaha. Ya, bukan lagi hanya sebagai seorang karyawan di sini. Di sini saya bilang di Faras. Entah teman-teman di luar apa kerjaannya, monggo. Di sini teman-teman status teman-teman seorang pengusaha, bukan karyawan. Jadi mindset pengusahanya itu harus ditata dulu. Ya, setelah mindsetnya benar, nggak hanya mindsetnya sekarang, mentalnya juga harus mental pengusaha. Seperti yang Bu Jen bilang, jangan hanya pikirannya aja pengusaha, tapi mentalnya juga gitu loh. Jangan sampai hanya pikiran aja ingin, tapi mentalnya belum siap. Gitu. Saya kasih contoh, misalkan mental karyawan itu harus diinspirasi. Tapi pengen sukses, saya mau sukses di Paras, tapi baru dicuekin mitra atasnya dikit, saya nggak dikasih tahu, gitu kan? Baru mitra bawahnya, yuk Zoom yuk, terus mitra bawahnya, nggak saya sibuk, langsung mewek seminggu, terus buat status di Facebook, capek gitu. Nah loh, impiannya tadi kemana? Impiannya katanya, wah punya rumah gitu, ya kan? Jadi itu yang saya bilang antara mindset ya dan mental belum sama. Jadi mentalnya kita itu masih mental karyawan. Gitu ya. Kalau mental karyawan harus digaji dulu baru jalan. Kalau pengusaha nggak begitu, teman-teman. Jalan dulu. Seperti Bu Murni tadi bilang, jalan aja terus gitu ya. Siapa yang nggak berhenti itu yang mendapatkan hasil itu. Bu Murni sudah buktikan ya, teman-teman. Pengusaha itu harus mandiri, jangan banyak alasan. Mau sukses tapi di pikirannya, nggak punya uang. Mau sukses tapi di hatinya, saya nggak punya temen loh, saya mau prospek siapa. Mau sukses tapi alasannya suruh presentasi nggak bisa ngomong. Mau sukses tapi bilang, saya udah 60 tahun loh, saya udah 50 tahun loh Bu Yuni. Gitu. Terus ada yang bilang saya mau sukses tapi, saya ini masih muda, masih belum pantas kayak gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ya, jadi kalau mau alasan, lupakan impiannya, lupakan sukses itu. Tapi kalau mau sukses, lupakan alasannya, gitu. Ya, teman-teman ya. Itu. Jadi saya bilang, percayalah teman-teman. Ya, kita ini baru menggunakan sedikit saja kemampuan dari otak kita. Ya, tadi Bu Jen juga sudah singgung. Ya, sebenarnya kita itu masih banyak bisa menggali potensi diri kita gitu. Siapa yang mengalami
Sambil nyetir mobil, nonton One Apps, video One Apps. Siapa yang pernah ngalami gitu? Teman-teman baru udah tahu belum One Apps ya? One Apps itu pembelajaran, video pembelajaran yang sudah disediakan oleh perusahaan untuk menunjang kita menjadi seorang pengusaha di bisnis. Teman-teman bisa cek bisnis di luaran. Faras, ada nggak yang nyediain fasilitas seperti di Faras? Saya bisa adu. Ada nggak? Nggak ada. Hanya sebenarnya kita mau nggak sih manfaatin gitu loh. Ya, jadi itu. Ada nggak yang kayak saya? Ada tuh. Bu Jen bilang. Terus sambil nyisirin anak, ya. Sambil Zoom, matiin dulu kamera, nyisirin anak mau sekolah. Ada nggak kayak gitu? Saya, teman-teman. Sambil setrika. Tunggu dulu deh, matiin dulu sebentar setrikanya lah. Posting dulu 5 menit di sosmed. Buat story dulu di WA. Ada nggak yang kayak gitu? Potensi kita itu belum digali, teman-teman. Sebenarnya. Ya, potensi kita itu masih besar. Saya bilang, ya, bisnis yang benar itu begitu. Apa ya, kemarin itu saya juga sempat mikir, teman-teman, ada nggak sih jalan tol gitu, shortcut menuju kesuksesan? Ada nggak? Jadi saya mikir juga gitu kan, karena saya mau juga orang-orang yang jalan sama saya itu sukses cepat gitu. Saya cari-cari ada nggak ya shortcut jalan pintas langsung gabung treng gitu, sukses gitu, ada nggak Muniti gitu ya. Jadi saya pikir saya cari-cari nggak ada, teman-teman. Jadi semua kesuksesan itu kayak kita beli bensin, saya bilang. Jadi semua harus dimulai dari angka 0, teman-teman. Ya, pokoknya kerjakan pelan-pelan, nanti lama-lama juga ahli. Pokoknya action aja, konsisten, terus lakukan. Gitu, ya. Gali lagi potensi diri kita yang nggak bisa presentasi sambil mandiin kucingnya, presentasiin kucingnya, boleh. Ya, hafalin kalau disuruh Zoom gitu. Tapi suaminya nyuruh mandiin kucingnya, mah gitu. Oke, mandiin, tapi presentasiin sambil kucingnya. Gitu bisa, teman-teman, karena nggak ada jalan pintas, nggak ada yang namanya bim salah bim itu. Gitu ya. Bisnis yang benar, yang amanah, itu memang semua yang amanah, tanda kutip, seperti tadi, karena salah satunya money game, yang saya juga pernah ikut, itu juga inginnya ya shortcut. Makanya banyak yang akhirnya berhenti, salah satunya ya karena itu, maunya cepat, shortcut, nggak mau yang namanya proses. Gitu ya, jadi saya ulang, bisnis yang benar, yang amanah, itu semua harus dimulai dari angka 0. Tuh, ya. Jadi itu. Saya punya quote, satu quote. Teman-teman, ini nggak usah ya dimunculin slide-nya ya, biar cepat. Jika kamu ingin berkembang, tantanglah dirimu sendiri. Tantang dirimu sendiri, teman-teman. Karena sebenarnya potensi itu masih besar sekali. Ya, saya ulang, jika teman-teman mau berkembang, tantanglah dirimu sendiri. Itu artinya apa? Saat kita melihat sudah banyak orang sukses di Faras, kita juga bisa menggali potensi kita untuk bisa sukses. Ya, teman-teman, Bu Niti tahu nggak bulu ketiak? Apalagi ini? Apalagi? Tahu nggak bulu ketiak? Oh ya tahu lah, Bu. Yuk. Bagaimana posisi bulu ketiak? Ayo jawab. Jawab nih. Biar nggak ngantuk. Ya. Yang pasti terjepit. Terus bagaimana lagi posisinya? Terhimpit. Ya nggak? Ayo yang lain bantu saya jawab. Apa nih? Ya benar, terjepit dan terhimpit. Bayangin. Bunyi tuh. Ada yang jawab, Bu. Ini quote saya tadi ya. Oke, teman-teman. Sebentar. Yuk sambil jawab dulu deh. Bagaimana posisi bulu ketiak? Ini teman-teman biar ingat nih, Terhimpit, terjepit, gelap, bau, apalagi sering dipotong. Apalagi bau, betul. Yuk, tapi bagaimana bulu ketiak menyikapi posisinya itu? Bagaimana bulu ketiak menyikapi? Yuk, jawab.
Bagaimana bulu ketiak menyikapi itu? Tetap tumbuh, Bu. Ya, betul ya, teman-teman. Jadi bulu ketiak akan tetap bertumbuh, bertahan, dan bertumbuh, Bu Niti. 2, bertahan dan bertumbuh. Ya, jadi saya bilang satu lagi nih, ada pepatah tukang sate, Bu Niti. Kalau tukang sate baru masuk dia wilayah kawasan yang sepi, apa yang dilakukan tukang sate, Bu Niti? Masuk ke kawasan yang sepi nih, rumahnya jauh-jauh gitu, terus nggak ada orangnya, apa yang dilakukan tukang sate? Tetap bilang teh sate. Lebih kencang teriakannya. Iya. Sate. Benar, Jadinya, benar. sate, Bu, sate, Bu. Nah, sekarang ketika masuk kawasan sepi, sate, lebih kencang teriakannya. Ya nggak? Benar, Ya nggak? benar. Jadi teman-teman, saya bilang, yang sekarang ngerasa bisnis teman-teman di Farastak atau nggak begitu seperti sebelum pandemi bertumbuhnya, ingat 2 tadi, apa Bu Niti? Bulu ketiak Tukang sama tukang sate sate. dan bulu ketiak. Ya, bersyukur, bertahan, terus bertumbuh, teriaknya lebih kenceng. Jangan malah kebalik ya. Teriaknya nggak mengecil. Malu saya, omset saya menurun. Malu malah. Jangan, harusnya teriaknya lebih kenceng gitu ya. Yakinlah teman-teman, saya bilang. Ya, rezeki itu ibarat Tuhan itu kayak air, mata air turun dari atas atau kayak hujan itu turun. Sebenarnya semua dapat bagian yang sama. Tapi cek wadahnya, kita sendiri udah apa bawa wadahnya? Kita bawa ember atau bawa kolam gitu. Gitu ya. Kalau sekarang kondisi teman-teman ngerasa berat, saya bilang perbesar wadahnya, actionnya perbesar, teriakannya perbesar, jangan kebalik. Doanya perbesar, lebih kenceng lagi doanya. Ya, jadi sepertiga malam doa lagi, tahajud kok teman-teman, meditasi kok teman-teman gitu ya. Lebih kenceng lagi. Saya percaya ya, saya percaya kalau itu tetap dilakukan, kita akan memiliki kolam yang siap menampung air hujan dan kita semua bisa sukses di Faras. Gitu, Bu Niti. Luar biasa sekali. Makasih atas waktunya. Maaf kalau saya agak panjang sedikit karena saya senang sekali gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pada intinya terima kasih atas kesempatannya buat panitia dan Bu Niti. Saya kembalikan. Ya, Dadah. terima kasih Sehat. banyak. Terima kasih banyak Mbak Yuni, luar biasa sekali. Banyak sekali saya dapat pepatah pada hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kita dapat tetaplah menjadi seperti bulu ketiak dan tukang sate Bapak Ibu. Jadi kita harus pantang menyerah dan semakin berteriak. Jadi luar biasa materi yang kedua ini ada 3 pembicara kita yang sangat menginspirasi. Ada Mbak Iit yang sudah membuktikan bahwa Faras bisa merubah hidup dan perekonomian dan mewujudkan mimpi-mimpi keluarga beliau. Ada Ibu Murni, seorang mantan cleaning service juga yang selalu meyakini bahwa siapapun yang mau terus bergerak bahwa dialah pemenangnya. Dan pepatah-pepatah yang banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini dari leader priority kita Ibu Yuni. Jadi teruslah bergerak, all out, totalitas, dan selalu ingat saat Anda ingin berhenti, maka ingatlah kenapa Anda dulu memulainya. Seperti itu Bapak Ibu, luar biasa sekali ya.